saat ini di sebelah saya sudah ada Ibu Wiwi selaku Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan juga psikolog dengan Ibu siapa? Ibu Cempaka. Saya mau bertanya kepada Bu Wiwi terlebih dahulu. Bu Wiwi, setelah tadi sudah menggendong si bungsu, ini bagaimana kalau misalkan Ibu melihat kondisi dari si bungsu dan tadi si sulung juga seperti apa, Bu? Alhamdulillah setelah melihat anak-anak tadi gitu, perasaan lega ya. Karena kalau melihat dari luar anak-anak si Cikal juga dalam kondisi bisa dianggap normal lah ya untuk saat ini. Dan ini balita ini yang saya khawatirkan gitu. Tapi melihat tadi mau makan, syukur alhamdulillah tenang. Dan saya juga hadir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke sini, dan juga kami menggandeng psikolog juga Ibu Cempaka ingin memastikan bahwa korban anak dari kasus yang sekarang terjadi ini, memastikan yang pertama anak berada dalam pengasuhan yang tepat. Yang kedua, perkembangan anak itu yang harus kita dampingi. Walaupun kalau melihat ini tidak harus sekarang, tapi mencari momen yang tepat ya. Karena harapan itu yang besar itu pendampingannya harus dalam kondisi yang normal. Nah, ini menarik. Saya mau nanya kepada Ibu Cempaka, untuk pendampingan sendiri yang menurut Bu Cempaka ini tepat untuk mengawal psikologi dari si sulung. Nah, ini umur berapa? Apakah sekarang belum waktunya atau bagaimana? Justru ini adalah saat yang tepat karena mereplace yang memori yang sudah diperoleh pada saat kejadian. Tentu ini bukan hal yang mudah. Anak umur 5 tahun sudah dihadapkan pada peristiwa yang mungkin tidak selayaknya anak umur 5 tahun menghadapi peristiwa seperti ini. Nah, ini adalah momentum yang tepat menurut saya karena memang bisa mereplacement. Paling tidak memori-memori yang sudah terekam oleh dia dapat bisa tertempati oleh tempat yang memang memori yang lebih baik daripada yang sudah dia rekam pada saat orang tuanya bertengkar dan sampai peristiwa yang terakhir terjadi. Untuk langkah awal ini kira-kira tepatnya untuk memperlakukan sulung seperti apa? Karena berdasarkan keterangan dari uyutnya begitu, keluarga, ada beberapa sifat yang tiba-tiba berubah jadi lebih murung dan lebih dalam. Kalau dari versi ataupun sudut pandang Bu Cempaka? Betul, karena kan ini kejadiannya baru kemarin. Tentu hal ini menjadi pantik atau pemantik yang sulung untuk melakukan kegiatan tertentu karena mungkin yang dia rekam adalah orang tua. Orang tua adalah figur bagi anak-anak yang menjadi suatu contoh terdekat, sehingga ketika ada kondisi tertentu yang membuat dia marah, dia akan cepat marah dan meledak-ledak sesuai dengan apa yang dia rekam pada saat orang tuanya melakukan reaksi tertentu. Maka dari itu ini adalah momentum yang tepat supaya anak bisa diberikan pemahaman perspektif supaya tidak ada reaksi yang keliru atas dasar orang tuanya tersebut. Kalau misalnya kita melihat ke depannya akan membutuhkan waktu begitu ya untuk pulih dan untuk mereplace ingatan buruknya dari sulung. Ada mungkin target stimulus-stimulus yang diberikan dan target mungkin untuk targetnya umur usia berapa tahun kira-kira sulung bisa melupakan begitu Bu Cempaka? Tidak bisa kita berpatok pada sebuah angka dan sebuah waktu. Maka dari itu perlulah tidak hanya kami sebagai praktisi di psikolog, tetapi keluarga dan pemangku lainnya yang memang di dalam ring pertama anak yang dapat membantu anak untuk bisa pulih lebih cepat. Tapi tidak bisa diukur oleh waktu secara ya. pasti. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi dan Bu Cempaka. Sehat selalu. Kini Lucy Febiana telah tiada. Di sini, dirinya dibaringkan untuk selama-lamanya. Dan kasus ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak pernah dibungkus oleh amarah. Kami tim Anyus Files mendoakan semoga almarhumah Lucy Febiana mendapat tempat terbaik dan tenang di keabadian. Ketika cinta berubah menjadi amarah dan komunikasi tak lagi lancar dari kedua arah, maka kekerasan menjadi langkah awal menuju rusaknya
rumah tangga. Rumah yang sejatinya menjadi tempat berlindung justru menjadi tempat penghilang nyawa. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya soal fisik, tapi juga luka batin yang tak terlihat namun membunuh pelan-pelan. Tentu kita semua berharap bahwa kasus dari Lucy Febiani tidak kembali terjadi di kemudian hari. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.